Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallam wa ba'd. Babal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT, bermunajat khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang kena musibah bencana gempa bumi, dan menurut informasi ada gempa susulan setelahnya yang meninggal itu sekitar 270-an ya. Dan rumah juga ribuan yang rusak, bahkan ada sekitar 35 pesantren ya, 35 pesantren itu hancur. Ada pesantren Nurul Ikhlas punya kakak kelas kami Ustaz Didi, itu hancur ya. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah SWT segera memberikan Allah SWT memberikan kepada mereka keselamatan, perlindungan, penjagaan. Yang sakit disebutkan penyakit oleh Allah SWT, yang meninggal Allah jadikan mereka para syuhada. Allah ampuni dosa-dosanya, ditempatkan di maq'adi sidqin, di tempat yang mulia di surganya Allah SWT dengan para aulia, para anbiya ya, nanti dipimpin Rasulullah SAW. Dan juga kita mudah-mudahan yang tidak terdampak secara langsung, kita berdoa mudah-mudahan kita selalu ya dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari wabah, dari bala, dari musibah baik alam maupun non-alam, musibah zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyyati sidqi wal qabul wa husulil amal wal ma'mun wa tamami kulli sul wa shifa'il ma'lum bi jahi wa syafa'ati rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita baca sholawat, beberapa sholawat dari Imam Busiri atau Al-Buddha ya Rabbi bin Mustafa. Al-Faslul Ashir fil Munajat wa Ardil Hajat ya wa Daf'il Baliyat, untuk menolak bala dan juga munajat serta mohon kepada Allah semoga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi ya rabbi bil mustafa badr maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'a
qasamun min a'zamil qasami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وبإسنادنا المتصل المشايخنا جزاهم الله عنا خير. Dengan sanad kami, silsilah keguruan kami yang bersambung pada pengarang kitab dari guru kami Syekh Sa'ad Rizik Ustaz Hasani dari Syekh dan Syekh Yusri Jabr Al-Hasani dan Syekh Al-Jum'ah dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadari dari gurunya As-Sayyid Ali ya Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari Banjarmasin Kalimantan dari gurunya Syekh Zainuddin bin Badawi Sumbawa dari gurunya Syekh Nawawi Banten ya di provinsi kita ini termasuk pokoknya ulama Indonesia, ulama Nusantara ya Syekh Nawawi Banten ya. Dari gurunya Syekh Yusuf Al-Banjari Syekh Yusuf Banjar ya. Dari bapaknya atau ayahnya Syekh Arsyad Al-Banjari dari gurunya Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal Al-Hasani dari gurunya Sayyid Umar bin Hamid Al-Munafir dari ayahnya dari Sayyid Ahmad bin Umar Al-Hindwani dan Sayyid Hasan bin Qutb Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib Al-Haddad dan Sayyid Ahmad bin Nasir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu apa ya buyutnya kakeknya Haji Umar bin Muhammad bin Hafid bin Salim ya, bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari As-Safi dari As-Sayyid dan As-Sayyid Ahmad bin Zain bin Sumaid dari Safi Ahmad bin Muhammad Al-Qashasi dari Imam Muhammad bin Ali bin Matin Al-Hukmi dari Al-Fiqih Ahmad bin Muhammad bin Ibn Hajar Al-Makki dari Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis ya, dan disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten namanya Tanqihul Qaulil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis ya, jadi tentang mutiara-mutiara kata-kata hikmah dari sabda-sabda Rasulullah SAW dari hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Lubabul Hadis pilihan, hadis-hadis pilihan ada sekitar 400 hadis ya, tentang fadilah-fadilah amal, tentang zikir, sholawat dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan membaca dan mudah-mudahan kita bisa menikmati dan mengamalkan isi yang ada dalam kitab ini. Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Qala al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama menjelaskan tentang fadilahnya ngaji, ilmu dan para ulama, kiai, habaib, masyayikh, para tuan guru, para muallim. Qala Allah Ta'ala, Syekh Nawawi Banten kemudian menjelaskan kitab ini. Jadi ada kitab asli matannya, kemudian dijelaskan kitab matannya itu punya Imam Suyuti. Jadi hadis-hadis pilihan ada 40 bab, setiap babnya ada 10 hadis. Di 10 kali 40 di 400. Jadi ada 40 bab, ada 10 bab, ada 10 hadis setiap babnya. Jadi 40 kali 10 jadi 400. Jadi dalam kitab ini walaupun kecil ada 400 hadis. Itu sudah dipilih sama Imam Suyuti. Gitu, hadis-hadisnya gitu. Walaupun dalam beberapa hadis ada hadis dhaif, ya, tapi sudah diteliti oleh Imam Suyuti bahwa ini untuk fadilah amal, untuk motivasi keagamaan. Itu ulama mengatakan ulama hadis. Ibnu Hajar, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian Imam Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nadar,
fi Syarh Nukhbatul Fikr fi Mustalah Ahli Al-Azhar tahun 852. Ya, mereka mengatakan bahwa ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis ad-dha'ifi fi fadail al-a'mal bi salasati syurutin. Ya, ayyakuna ayyakuna lahu alla yakuna syadidat fi amil wad'i. Dua, ayyan darija tahta aslin ma'mulin bih. Tiga, ayyakuna lahu mutaba'atul masyawahid. Tahu artinya? Begini-begini aja. Jadi hadis yang lemah itu atau hadis dhaif istilahnya, menurut ulama hadis itu boleh diamalkan tapi dalam fadilah-fadilah ibadah, fadilah-fadilah amal gitu ya. Seperti banyak zikir, naikin doa dan seterusnya gitu. Nah, boleh tapi syaratnya tiga. Apa pertama, tidak palsu. Kalau palsu nggak boleh. Hadis sudah jelas-jelas palsu, nggak boleh diamalkan. Disampaikan pun nggak boleh. Kalau itu hadis palsu. Tapi udah disepakati palsunya gitu. Ya, udah sepakati palsunya. Ya, biasanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Imam Ibnul Jauzi, kalau mereka udah sepakat itu palsu, biasanya palsu tuh. Kalau udah palsu berarti nggak boleh disampaikan, tidak boleh diamalkan. Kecuali di dalam pengajaran, waktu ngajarin ilmu hadis, ngajarin ilmu mustalah boleh. Tapi untuk contoh doang gitu, ini contoh hadis palsu begini. Tapi nggak boleh kalau seperti ini, atau khutbah Jumat, atau kultum, atau ta'lim, nggak boleh disampaikan hadis palsu. Ya, apalagi diamalkan. Nah, tapi kalau hadis yang lemah nanti ada dua. Kalau lemah dia masih bisa dikatrol karena banyak hadis yang lain yang menunjangnya, mendukungnya, boleh. Jadi hasan li ghairi. Naik dia, tadinya lemah dari dia menjadi kuat tapi dengan hadis-hadis yang lain. Jadi intinya apa? Udahlah kita mah nerima aja lah dari para ulama ya kan. Imam Suyuti, yang beliau Imam Suyuti imam yang sangat alim dari semua bidang ya, Imam Suyuti ini. Ya. Jadi kalau ada hadis lain di sini itu maksudnya beliau ya, itu berarti hadis yang masih hasan li ghairi. Dia hasan karena dengan hadis-hadis penunjang gitu. Jadi Syekh Nawawi kan menjelaskan hadis-hadisnya yang 400 itu dalam kitabnya namanya Taqihul Qaul Hasisnya, ya, fi Syarhi Lubabil Hadis. Ya, jadi yang 400 hadis di karangan Imam Suyuti itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Bayangin yang ngarang tadi Imam Suyuti itu orang Mesir, makamnya ada di Kairo dekat Masjid Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nyebrang sini tuh ada Imam Suyuti, ya, makamnya itu biasa disiarin. Kesana lagi itu ada makam Imam Syafi'i. Sebelumnya sebelah kanan sekitar 100 meter pinggir jalan gitu kecil itu makam guru ngajinya Imam Syafi'i. Guru ngajinya, mukri itu kalau kita guru ngaji, batasannya itu yang ngajar Imam Syafi'i waktu kecil. Siapa? Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Waktu itu ya kalau berziarah ke Mesir tuh, nah, di situ satu komplek tuh. Jadi Imam Suyuti di sini ada Sayyidah Aisyah putrinya Sayyidina Husain, ya kan? Terus nanti ke sana lagi sekitar 1 kiloan ya atau lebih ya 2 kiloan itu Imam Syafi'i. Tapi sebelum Imam Syafi'i itu makamnya ada makam gurunya. Nah ke dalam lagi ada Imam Ibnu Hajar Asqalani. Gitu. Ke dalam lagi ada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya, itu ada di sana. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam para wali, para aulia, ya, para salihin, para tabi'in, ya, dan para sahabat dan juga dari kakeknya mereka Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini keterangannya Syekh Ibadah. Qala Allah Ta'ala bab tentang fadilah ilmu dan para ulama. Qala Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa azizul hakim. Ya, Allah berfirman, syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa hu, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, Allah. Ya. Ini kalau kita istilahnya talqin dzikir, afdhalul dzikri, alam annahu la ilaha illallah, gitu kan? Ya. Ini dalilnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu, jadi Allah ya, dan para malaikatnya dan juga orang-orang yang berilmu, ulama yang bersaksi kepada Allah SWT, bersaksi kepada kebesaran Allah. Kita ini kecil mah luar biasa, kita nggak ada apa-apa. Kita
waduh seger kuat begitu kena stroke udah lupa semua. Iya kan? Ya. Masya Allah, coba musibah. Orang lagi tidur nggak tahu sentuh, ya kan? Taunya itu goyang gitu, gempa. Banyak yang meninggal itu karena masih tidur. Ya kan, lagi istirahat, mungkin kurang enak badan, ya kan? Gempa, ya kan? Udah runtuh. Banyak yang meninggal 270-an itu kebanyakan mungkin dalam kondisi istirahat. Jadi lemah sekali kita kalau udah tidur, kita nggak ngerasain apa-apa, bener nggak? Kalau kita duduk gitu ya ada goyang gitu kita ya bisa lari, lemah sekali Pak. Ma'antum bimu'jizin, kalian ini tidak, kata Allah dalam Al-Quran itu, kalian ini tidak bisa menandingi aku ya. Subhanallah. Jadi mari kita istirja, kembalikan semua kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Juga kita perlindungan semua dengan hizib wahdatnya Syaikhul Qadir Jalani, Allahul Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likullil Kafi, Kafanal Kafi, wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likullil Kafi, Kafanal Kafi, wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Jadi kalau sudah dijaga sama Allah akan aman. Kalau manusia maka ada tidurnya, ada ngantuknya. Orang security kalau udah ngantuk juga, orang maling juga ketahuan, bener kan? Tapi sama Allah nggak ada yang lengah semua. Ya, kalau udah dijaga sama Allah. Dan anak kecil tuh waktu gempa itu anak kecil nggak meninggal, ada sama anak kecil. Siapa yang jaga? Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baiknya penjaga. Yang sebaiknya menjaga itu Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Ya, surat Yusuf ayat 64. Ya, jadi kita serahkan, mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah. Amin. Fanzur kaifa bada subhanahu wa ta'ala bi nafsihi. Lihatlah coba ayat ini, direnungkan, tadabbur, ya, dihayati, diresapi, dipahami bagaimana Allah SWT memulai ya dengan dirinya sendiri. Syahidallah, Allah bersaksi pada dirinya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah ya. Kemudian wasanna bil malaika, habis itu malaikat. Kemudian setelah malaikat siapa? Wasallasa bi ahlil ilm. Di dalam ayat ini Allah, kemudian para malaikat, dan setelah itu para ulama. Otomatis termasuk dalam para nabi, karena para nabi itu adalah pimpinan para ulama. Karena ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi, berarti pewarisnya nabi, jadi nabi itu pemimpin para ulama. Penerusnya para jadi ulama penerusnya para nabi. Wasallasa bi ahli ilmi wa nahika bihada syarafan wa fadla. Betapa hebat dan betapa besarnya status dan derajat orang yang berilmu. Makanya di surat Al-Mujadilah ayat berapa? 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah, sungguh Allah itu mengangkat derajat orang yang berilmu, beriman plus berilmu. Ya, beriman plus berilmu. Kalau cuma iman doang nggak berilmu, derajatnya kurang. Tapi berilmu doang nggak beriman, hancur juga, celaka. Jadi dua-duanya, beriman, berilmu, beriman, berilmu, iman, ilmu, iman. Amal, ya ada ilmunya, ilmu diamalkan. Ilmiah, amaliyah, ilmiah. Jadi ilmu diamalkan, amal diilmui. Karena kalau amal tidak diilmui, batal amalnya. Amal, ilmu tidak diamalkan, kosong.
nggak berbuah kayak pohon, ya kan? Jadi yang sempurna adalah yang alim dan amil, yang beramal tapi berilmu dan beramal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda dan menasihati sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu wasmu Abdullah, kata Syekh Naibanten nih dalam keterangannya ini. Syekh Naibanten menerangkan hadis ini. Wasmuhu Abdullah, namanya Abdullah. Bahkan sahih basir Rasulullah, itu Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Wasahibana ali Rasulullah, yang suka bawa sendalnya Nabi. Jadi Nabi punya sendal. Sendalnya Nabi itu selopnya 2. Kalau selopnya 1 itu mulainya dari Sayyidina Utsman. Itu ada dalam kitab sama Imam Tirmidzi. Jadi mulai ini masalah fashion ya, masalah fashion. Ini masalah lifestyle, masalah fashion itu. Jadi kalau Nabi selopnya 2. Nah, kalau Sayyidina Utsman itu yang pertama kali yang memulai selopnya 1. Coba lihat sendalnya ada selopnya berapa? Nah, tapi nggak usah, Ustaz harus selopnya 1, Ustaz mau ganti, nggak usah ganti, ntar dulu itu masih bagus sayang. Ya, dan nggak apa-apa, itu semuanya ada ininya, maksudnya mubah-mubah saja. Jadi Rasul pakai sendal, ya itu sendalnya kalau mau ke masjid, beliau kalau mau wudu atau apa itu yang nyiapinnya, yang bawa sendalnya. Kalau Rasul mau lagi mau sholat misalnya, bawa sendalnya siapa? Ini Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu kaki sebelah kirinya, mohon maaf, itu apa? Apa? Iya, ini pasti injil. Kiri sebelah itu. Wah, pas sebelah kanan sebelah kiri wala pokoknya. Nah, diketawain sama sahabat lain. Tuh apa namanya, kaki sebelahnya memangnya nggak rata ya jalannya begitu. Kira-kira begitulah. Apa istilahnya kalau istilah sekarang tuh? Apa badi-badi apa itu? Badi language, badi swimming apa gitu ya? Ngebully gitu ya, ngejek badan orang. Subhanallah ya, itu kan pernah ada undang-undang itu. Ada kan di kita diumuminnya kan di DPR. Rasul udah 14 abad yang lalu sudah bicara itu. Jadi ketika ada sebagian sahabat yang meremehkan atau itu, dimarahin sama Nabi. Nabi marah. Nih. Wa na'li wa tuhurihi fi safar wa kana khafifan lahmi. Jadi kurus, jadi saya Abdul bin Mas'ud orangnya kurus, qasiran, mohon maaf, kurus pendek, nahadiran syadidal wa kana min ajwadin nasi sauban wa dia, tapi buat apa bajunya itu bersih, wangi baunya. Itu. Terus ada yang menghina tadi badannya. Kata Rasul begini, lau uzinat satu Ibni Mas'udin bidunya wa ma fiha la rajjahat. Ini ada dalam kitab biografi para sahabat. Itu ada dalam kitabnya yang namanya kitab Al-Isabah fi Tamyizi Hayatis Sahabah. Karangan Al-Imam Al-Hafidz Abdul Fadl Syihabuddin Ahmad ibn Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat tahun 892. Itu ada 12.000 sahabat di situ. 12.000 Pak, kita yang kenal berapa sih? Dari 12.000 itu 12.000 itu termasuk kitab tentang sahabat yang paling lengkap. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diceritakan di situ apa kata Rasulullah, wahai yang mohon maaf yang apa namanya tadi yang mencemooh apa kakinya Abdullah pembantu saya, sahabat saya Abdullah bin Mas'ud, tahu nggak kalian? Ini kakinya beliau nih kalau ditimbang dengan dunia dan seisinya masih menangan dia, masih beratan kaki dia, masih beratan paha dia, imannya dan kualitasnya. Diam semua. Maaf ya Rasul, maaf ya Rasul. Itu artinya apa? Jangan sekali-kali menghina orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. La yasar qaumun qama sayakunu khairum minhum. Jangan menghina orang, bisa jadi yang dihina itu lebih mulia dari dia. Ya, Bu, jangan sekali-kali menghina orang lain. Bisa jadi yang kita hina dia wali Allah, mau apa kita? Ya enggak? Jadi jangan merendahkan siapapun dia. Ya udah, Allah semuanya yang orang kayak gitu amat dia pakaiannya kayak gini juga. Tahunya dia wali Allah. Uwais Al-Qarni itu pakaian compang-camping di pasar lagi. Tapi Nabi pesan khusus kepada Sayyidina Umar kalau ketemu dia minta doa sama dia, salam dari saya. Kan nggak sembarangan disalamin sama Rasulullah. Itu ada di Sahih Muslim.
Khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in dia. Wasal qarni. Ya ada ininya di kayak logam gitu bekas penyakit kulit, disisain sama Allah, disembuhkan, yang lain disisain itu. Anak belum minta, disisakan di Allah. Biar saya bisa sabar dan saya bisa mengingat itu, selalu ingat gitu. Kasih sisa. Karena Rasulullah nanti kamu cari diaman tuh. Dia wali yang luar biasa dan dia doanya mustajab. Kalau ketemu dia, salam dari saya dan kamu minta doa. Rasul prinsip gitu. Ya saya nomor langsung mau dibilang begitu, penasaran Pak. Kita kalau dibilang gitu juga penasaran, cari bener. Ketemu minta salam dari Rasulullah. Itu di mana? Di pasar. Pakaiannya udah nggak ada, orang dikiranya. Ya kan? Tapi karena beliau dipesan khusus dari Rasulullah, ini dia, wah Uwais, iya Uwais itu. Ini dia salaman. Saya salam menyampaikan salam dari Rasulullah. Kemudian saya minta doanya. Gitu. Apa rahasianya dia bisa begitu, derajatnya tinggi? Bahkan Rasul pesan khusus. Karena kata Rasulullah, karena barran biwalidatihi, dia luar biasa menghormati dan melayani ibunya. Bapaknya meninggal, ibunya. Bahkan dalam riwayat dia menggendong tawaf itu. Tawaf digendong Pak. Siapa yang kuat coba? Anak itu begitu kadangnya. Mohon maaf. Ada ceritakan anak itu waktu udah pendidikan tinggi sampai S3 sama S3 wisuda, ya kan, kemudian dites sama ibunya. Nah itu apa ya depan kamu tuh bukti itu kursi Bu, kursi yang sampingnya apa? Nah padahal kursi juga kan ibu udah tahu tuh kursi, mulai emosi dia. Terus yang itu sampingnya coba kiri kursi juga. Dasar nih ibu nih, kayak nggak ngeliat aja. Nangis ibunya, nangis dia. Kaget, Bu kenapa nangis? Enggak, saya ingat dulu kamu waktu kecil, kamu nanya terus sama saya lebih dari 10 kali. Ini apa sih Bu, ma apa ini? Ini kursi nak, ini kursi sayang. Ini apa? Ini kursi. Dijawab 10 kali lebih. Bahkan ditambahin saya, ditambahin nah. Kenapa engkau sekarang saya tanya baru 3 kali saja sudah marah-marah. Ya bener ya? Bener gak? Ya Bu? Ya, kita bengong aja ngalamin ini. Ya, mudah-mudahan orang tua kita, Allah sayangi orang tua kita, Rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga di surat itu ada doa Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa khusus untuk orang tua. Di samping di surat Al-Isra Rabbi firli wali walidayya, tapi ada juga surat Yusuf Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ampunilah kami dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan kedua dosa orang-orang yang beriman. Ya, yauma yaqumul hisab, nanti di hari pada mahsyar, nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni Allah SWT, khususnya orang tua kita, ibu kita, dan ayah kita, semuanya mudah-mudahan ya diampuni Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bahkan nah, beliau ini ya Abdul Mas'ud ini, beliau yang waktu perang Badar itu yang Abu Jahal atau Abu Lahab, dia yang ininya yang mengalahkannya padahal kecil. Kata Rasulullah, lihatlah Abdullah bin Mas'ud itu ya, sebenarnya masih saudara Rasulullah SAW. Dan beliau bawa sendalnya kemana-mana. Dan waktu hikal kaum minhum waqala Rasulullah, jadi pernah ditertawakan tadi, lima tadhakun, dan Rasulullah maka kalian tertawa. Faqala ya Rasulullah min biqati safahi, itu mohon maaf kakinya kecil sekali gitu. Sambil ketawa gitu, mohon maaf kita kadang begitu ya, ada ngeprank apa sih bahasanya, ada orang tuh ya jangan mentertawakan. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi fama lahuma fil mizani asqal min uhudin wa kana huwa katsiran ruji alaihi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sesungguhnya kakinya dia nih dalam timbangan Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Iman luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ada kasirul ulus Abdullah bin Mas'ud itu sangat dekat dengan Rasulullah, sering ketemu dengan Rasulullah. Wa yamshi ma'ahu, sering jalan dengan Nabi. Wa amamahu, depannya, belakangnya, membawa tongkatnya Nabi. Kalau mohon maaf, kalau Nabi sedang ke belakang itu beliau yang menyiapkan embernya, menyiapkan airnya, kemudian beliau menyiapkan kain untuk penutupnya. Kalau kita sekarang kalau berjalan gitu, kalau Nabi kemana gitu kan, kalau mau hajat itu beliau yang ini nanti ditinggal, ini dibikinin kayak kain gitu ya. Apalagi kalau sekarang kayak apa sih? Gitu, nanti ditinggal, kalau udah selesai baru. Dan kata beliau, saya tidak pernah Rasulullah SAW kalau buang air kecil air besar tidak pernah mendapatkan bekasnya, ditelan sama ini gitu. Kayak dalam yahtarim qatuha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan mada zamani atau apa? Lam yara asar bolin minhu fi alami. Jadi Rasul kalau buang air kecil buang air besar enggak ada bekasnya. Kalau kita sampai masih aja ya katanya. Rasul enggak ada bekas. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu termasuk salah satu khasais, kekhasan, ciri khasnya Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah SAW. Ya. Lima qaul ya Rasulullah, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Julu suka saatan. Kamu duduk beberapa waktu gitu, mungkin setengah jam. Kalau maghrib ke isya itu berapa menit sekarang? Enggak ada 1 jam kayaknya ya berarti ya. Adina. Berarti enggak ada kan 1 jam? Julu suka saatan. Kamu duduk sesaat saja. Ya. Minaz zaman ya walaupun lain walaupun satu baik siang maupun malam, baik mana seperti malam habis maghrib atau habis isya atau pagi itu subuh, Sabtu, Ahad ya kan. Fi majlisil ilmi, dalam majlis ilmu ya. Wa fi lafzi dalam riwayat lain pakainya halaqatul ilm. La tamassu ya. Kamu disitulah tamassu, tidak menyentuh halaman pulpen. Wala taktubu harfan, dan kamu tidak menulis satu huruf. Ya. Khairun laka min iddi, lebih baik ya, daripada memerdekakan 1000 budak. Artinya apa? Jadi duduk ngaji gitu beberapa saat, setengah jam, 1 jam, ya gitu. Habis maghrib sampai isya, habis subuh sampai syuruq, itu lebih baik daripada memerdekakan budak. Padahal memerdekakan budak kan mahal. Ya, memerdekakan budak itu kalau istilah sekarang itu human trafficking ya, dijual orang. Ya, orang tuh dulu dijual, kayak punya mobil mewah gitu pak. Kalau punya budak dulu zaman jahiliyah, ya kayak punya mobil mewah. Sayyidina Abu Bakar ketika memerdekakan siapa? Bilal, itu mahal banget. Tapi Sayyidina Abu Bakar, saya beli dia, dibeli, dimerdekakan. Itu jauh, bayangin itu kalah dengan sama ngaji. Ya. Kenapa? Karena dengan ngaji nanti dapat semua ilmu ya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa nadruka ila wajhil alim, dan kamu melihat orang alim ainadratul mahabbah, binadril mahabbah, dengan pandangan cinta, pandangan senang gitu ya. Kalau udah modalnya Bu ya, kalau kita pengen anak-anak kita alim, soleh, itu syaratnya kita demen dengan orang alim, hobi, idola, ngefan dengan orang alim. Contoh Imam Ghazali, itu bapaknya Muhammad bin Muhammad Atusi Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah. Udah berapa ratus tahun? Sekarang 1444 ya. Ini 505. Beliau itu bapaknya bukan ulama, bukan kiai, bukan. Bapaknya pedagang di pasar gitu. Kiai ini kan pasar Jombang gitu. Jualan baju. Cuman dia bilang, "Ya Allah, saya senang dengan ulama. Mudah-mudahan anak saya ketularan ilmunya. Mudah-mudahan anak saya jadi orang saleh, jadi ulama." Itu anaknya jadi ulama semua. Ini Imam Muhammad, ini Imam Ghazali. Adiknya namanya Ahmad, jadi ulama juga. Coba ahlinya ahli apa ya? Kalau ini balik kalau kita ahli ceramah. Tapi kalau kakaknya Muhammad Imam Ghazali, ulama besar, Hujjatul Islam, juru bicaranya umat Islam itu Imam Ghazali. Imamnya ahli tafsir, hadis, juga imamnya ahli ilmu akal, mantiq, ushul fikih. Itu Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Apa modalnya? Cinta. Makanya ada di Sahih Muslim, mohon maaf terakhir ini sudah ada sebentar. Ada di Sahih Muslim namanya Amr bin Nuaiman al-Badri. Nuaiman bin Amr al-Badri. Itu diceritakan dia itu, mohon maaf, dia mabuk, sahabat mabuk. Waktu itu ada yang mengatakan belum turun ayat itu, ayat tentang Homer. Mabuk dia, dihukum sama Nabi 4 kali, coba. Kelimanya tuh datang lagi mabuk itu sambil bawa madu. Nah, madu dihadiahin ke Rasul, ya Rasul ini hadiah. Karena Rasul nggak menerima sedekah. Ingat, ya itu ada hadisnya. Rasul tapi kalau hadiah, Rasul berkenan menerima. Ada ya Rasulullah hadiatan laka ya Rasul. Ini hadiah. Ya Rasul, masya Allah, makasih banyak. Ternyata dikejar-kejar dari belakang dia. Enak aja, belum bayar aja udah dikasih katanya. Hah? Nabi kaget kan, kamu belum bayar? Iya katanya. Ya udah kata Rasulullah. Rasul nggak marah. Kalau bapak habis itu, kalau Pak RT udah diupes-upes orang. Enak aja kerjain, ngeprank ini. Nah gitu kan. Ya Rasulullah, berapa? 3 dinar ya Rasulullah, kata ini. Dibayar sama Rasul, bayar gitu. Itu saya di nomor mau cekek aja deh. Ini kurang ajar ya itu Nabi, udah dihukum 4 kali masih aja. Apa kata Rasul? La tal'anu, jangan biarin, jangan dihina, jangan dibully, jangan. Fa innahu yuhibbuni. Gitu-gitu juga modelnya, dia cinta sama saya. Mahabbah, cinta sama saya. Maka Imam Ibnu Hajar dalam keterangannya, mahabbatun Nabi tunji sahibah min adzabillah. Cinta kepada Rasul walaupun kecil sedikit akan menyelamatkan orangnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan rasa cinta yang berlebih kepada Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi kalau rasa cinta kita luar biasa kepada Rasulullah SAW. Ya gitu ya. Jadi ingat itu. Kepada orang kayak gitu kemudian apalagi yang benar-benar itu kan yang kayak gitu aja. Apa deh? Karena cinta dengan Nabi disafaatin sama Rasulullah SAW. Ya. Cuma jangan ngerjain begitu. Kalau saya agak kuat gitu ngerjain begitu. Kita balas dia. Itu Rasulullah ya sallu ala Nabi Muhammad. Yang mudah-mudahan kita dapat dari Rasulullah SAW keberkahannya, syafaatnya dengan mahabbah khusus kepada Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'il syafa' wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa a'lam bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.